Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi semua peserta badan usaha PEKNAS. Semoga sehat-sehat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah memberikan hati dan pikiran dan tenaga untuk terselenggaranya webinar hari ini, Jumat 3 April 2020. Semoga webinar dengan tema tertib penyelenggaraan jasa konstruksi untuk badan usaha ini dalam penyajiannya bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan di masing-masing perusahaan Bapak Ibu sekalian. Semoga webinar ini semakin bermanfaat dan semoga juga kita APEKNAS semakin berguna untuk dunia usaha jasa konstruksi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat menikmati, harus bahagia untuk mengikuti webinar ini. Salam konstruksi. Ya, salam konstruksi Bapak Ibu. Hari ini Jumat 3 April 2020. Kita akan membahas tertib penyelenggaraan jasa konstruksi untuk badan usaha. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Ini subtemanya, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi untuk badan usaha, dengan subtema peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Terima kasih kami sampaikan untuk para hadirin yang hadir hari ini. Semoga webinar Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional ini berfaedah untuk kita semua. Next slide. Perubahan paradigma pengaturan dalam jasa konstruksi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017 Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 18 tahun 19 tahun 1999, sektor PU, lingkup jasa penggunaan dan penyediaan pembinaan secara sentralisasinya, ya. Kemudian terbitnya Undang-Undang Pemerintah Daerah terkait ketenaga kerjaan, ya. Kemudian standar internasional usaha jasa konstruksi yang handal, kokoh dan berdaya saing. Perdagangan bebas, ya, perdagangan bebas, MEA maupun Trans-Pacific Partnership, ya, Trans-Pacific Partnership, dan juga semangat reformasi melalui tuntutan good governance
ya, good governance, dan kemudian pengembangan delivery system, ya, tuntutan mutu konstruksi ini juga perlu diperhatikan. Kemudian dari konsep rantai pasok, ya, rantai pasoknya itu juga harus diperhatikan, ya. Jadi efek domino daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi ini dengan ruang lingkup jasa dan usaha penyediaan bangunan, rantai pasok, kemudian pembinaan secara desentralisasi, kemudian perlindungan hukum, keterbukaan informasi dalam pemanfaatan teknologi, klasifikasi usaha mendukung daya saing, sesuai dengan kontrol produk klasifikasi CPC, ya. Kemudian kemudahan dalam berusaha, ya. Ini yang paling utama dibutuhkan oleh para pengusaha ataupun kontraktor. Yang ketujuh, pengembangan berkelanjutan. Yang kedelapan, jaminan mutu produk konstruksi. Yang kesembilan, peningkatan standar remunerasi tenaga kerja, ya. Yang ke-10 adalah reformasi peran masyarakat. Inilah paradigma pengaturan dalam jasa konstruksi, Bapak Ibu. Next slide. Dasar hukum sub urusan jasa konstruksi ini, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan UPT daerah. Ini Bapak Ibu yang menjadi dasar hukum atau payung hukum bagi jasa konstruksi di Indonesia. Next. Ya, tugas pokok dan fungsi. Ini kita bagi tugas pokok dan fungsi berdasarkan provinsi dan kabupaten kota. Untuk provinsi itu ada 9 yang bisa kita ambil garis besarnya, tugas pokok dan fungsi. Ya, ini melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, sesuai dengan Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2015. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi, Undang-Undang Nomor 23 2014. Yang ketiga, menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang keempat, melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi, ya. Jasa konstruksi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada 9 poin ini, bisa kita lihat nanti di sini. Dan untuk kabupaten kota ada 10 tugas pokok dan fungsi yang bisa kami summary. Yang pertama, melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah kabupaten kota yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, sesuai dengan Permen PUPR Nomor 15 2015. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga terampil konstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang ketiga, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten kota Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2000. Yang kelima, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah kabupaten kota sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2000. Yang keenam, melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah kabupaten kota
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 30 Tahun 2000. Yang ketujuh, melaksanakan pembinaan asosiasi jasa konstruksi di wilayah kabupaten kota sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2000. Kedelapan, meningkatkan kemampuan teknologi penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah kabupaten kota sesuai dengan Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2015. Yang kesembilan, pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah kabupaten kota Permen PUPR Nomor 15 2015. Yang ke-10, melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional non kecil dan kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 2014. Ini tugas dan pokok fungsi daripada jasa konstruksi. Next slide. Ini proses bisnis pembinaan konstruksi. Dari mulai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi akan menjadi turunannya, yakni kebijakan pembinaan konstruksi. Ya, kemudian ini ada nanti turunannya kembali norma standar pedoman dan kriteria. Kemudian dari Balai Pembinaan Konstruksi itu meliputi knowledge management, asset management, dan human capital management. Kemudian dari masyarakat jasa konstruksi. Masyarakat jasa konstruksi ini dari asosiasi profesi, asosiasi badan usaha ataupun proyek konstruksi, ya, termasuk juga pengguna jasa. Kemudian dari LJK, dari asosiasi universitas, ya, perusahaan perguruan tinggi, politeknik atau SMK sesuai dengan tupoksi masing-masing. Inilah yang menjadi flowchart untuk proses bisnis pembinaan konstruksi. Kemudian akan menciptakan, yang paling inti adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan dengan harapan daripada gerakan jasa konstruksi ini, SDM ataupun produk jasa konstruksi tersebut lebih produktif, bermutu, dan iklim usaha lebih kondusif. Inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat jasa konstruksi. Next slide. Izin usaha jasa konstruksi IUJK-nya, Badan Usaha Jasa Konstruksi, kemudian TDUP dan IUJK ini diberikan oleh pemerintah daerah di kabupaten kota domisili, dan itu berlaku di seluruh wilayah RI. Next slide. Usaha jasa konstruksi, bentuk dan kualifikasi usaha, itu ada usaha, ada 3 kriteria, ya, usaha kecil, menengah, dan besar. Kalau kecil itu berisiko kecil, ya, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil. Itu yang udah pasti. Kalau kelas menengah itu berisiko sedang, berteknologi media, berbiaya sedang. Kalau untuk klasifikasi besar, berisiko besar, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar. Itulah kualifikasi. Dasar penetapan kualifikasi ini ada beberapa siklus yang penting dilaksanakan. Yang pertama, ketersediaan tenaga kerja atau sumber daya manusianya, ya. Kemudian kemampuan keuangan, kemudian penjualan tahunan, dan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. Next slide.
Ya, ini dasar hukumnya. Bisa kita lihat nanti dasar hukum tertib penyelenggara jasa konstruksi. Kami akan sharing ini Bapak Ibu sekalian ke Bapak Ibu sekalian untuk materinya nanti. Bisa dilihat undang-undang ataupun aturan-aturan yang dibutuhkan dalam jasa konstruksi ini. Next slide. Garis besar pengadaan barang jasa itu ada PA, KPA, ya rencana umum pengadaan, kemudian anggaran, kemudian ada istilah dengan PPK, pejabat pembuat komitmen, ya pengkajian ulang rencana umum pengadaan, penyusunan dokumen pengadaan, kemudian ada POKJA, ULP, rencana pelaksanaan pengadaan, penyusunan dokumen pengadaan. Next slide. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Ini ada keempat ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 59. Ya, dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, penggunaan jasa, dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan paling sedikit meliputi yang pertama standar mutu bahan, yang kedua standar mutu perataan, ketiga standar keselamatan dan kesehatan kerja, keempat, standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, kelima, standar mutu hasil pelaksana jasa konstruksi, keenam, standar operasi dan pemeliharaan, ketujuh, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan standar pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Inilah standar-standar keempat. Next slide. Tahapan persiapan pemilihan penyedia jasa konsultasi. Ya. Ini ada beberapa, ini kami rangkum dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan pembaruannya tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi bisa dilihat di RUP-nya ya, RUP-nya identifikasi kebutuhan, kebijakan umum, RAB, dan KAK. Kemudian dalam anggarannya ada DIFA. Ada grupnya itu kebijakan umum, RAD, KHK. RPP-nya itu spek teknis, KHK, HPS, harga perhitungan sendiri, kemudian rancangan kontrak. Kemudian KURPP-nya itu ada teknis, KHK, ada PS, ada rancangan kontrak. RPLP-nya itu ada dokumen pengadaan dan jadwal pelelangan. PA, KPA, PPK, POKJA, ULP itu adalah alur tugas dan tanggung jawab. Next slide. Bapak Ibu, sebelum saya mulai kembali halaman berikutnya, kalau ada yang bertanya silakan, kami kasih waktu untuk bertanya. Ya, kita lanjut pengkajian ulang rencana pengadaan atau pemilihan. Ini ada beberapa indikator dengan item pengukuran, unjuk kerja, dan bukti kerja. Yang pertama, kaji ulang kebijakan umum pengadaan. Item pengukurannya itu adalah kaji ulang kebijakan umum pengadaan. Unjuk kerjanya atau bukti kerjanya adalah dokumen kaji ulang kebijakan. Kaji ulang rencana penganggaran atau biaya pengadaan dengan HPS ya, itu bisa kita lihat terkait tertib penyelenggaraan. Pedoman MONEF di daerah provinsi kabupaten dapat koordinasi lebih lanjut dengan DB penyelenggaraan Jakon, membuat tim MONEF dengan anggota yang berasal dari OPD, unit tupoksi jasa konstruksi di daerah, dalam hal ini Dinas PU, Pekerjaan Umum dan Bidang Jakon, dan sesi MONEF dan sesi pengaturan unit pengawasan. Kemudian membuat checklist sesuai pedoman, lalu melakukan MONEF dan membuat berita acara MONEF, membuat laporan MONEF. Itulah MONEF ya, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi. Next slide. Nah, ini ada daftar simak penyelenggaraan konstruksi, bisa nanti dilihat di linknya ya, di link daripada
masing-masing link ini ada di Dinas PU, ya, baik itu Bina Marga ataupun Dinas Pekerjaan Umum lainnya. Next slide. Ya, ini contoh tahapan pelaksanaan yang kami ambil dalam daftar simak penyelenggaraan konstruksi. Next slide. Ya, ini nanti pelaksanaan pekerjaan, ya, dari mulai persiapan prakonstruksi, pelaksanaan pekerjaan, pengendalian dan monitoring proses, ya. Itulah tahapan-tahapan penyelenggaraan, ya. Next slide. Ya, kalau nanti sudah tahap perencanaan kebutuhan sudah selesai, maka masuk dalam tahap pemilihan penyedia jasa, kemudian tahap pelaksanaan konstruksi dan tahap penerimaan hasil pekerjaan atau BSPT, berita acara serah terima pekerjaan. Ada pemetaan indikator terintegrasi di setiap tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Ini ada beberapa yang bisa kami sampaikan di sini. Yang pertama terkait tahap pemilihan penyediaan jasa. Pengkajian ulang rencana pengadaan itu meliputi kaji ulang kebijakan umum pengadaan, kemudian kaji ulang rencana penganggaran, biaya pengadaan APS, kaji ulang KAK, spesifikasi teknis, rancangan kontrak. Adapun pelaksanaan pengadaan itu meliputi kelengkapan dokumen pengadaan, pemilihan jasa, pengumuman pelelangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan, berikutnya pemberian penjelasan teknis termasuk persyaratan K3 konstruksi, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, rencana K3 kontrak, penawaran, kemudian evaluasi penawaran, baik itu administrasi teknis maupun harga, kemudian evaluasi kualifikasi, kemudian pembuatan berita acara, ya, hasil pelelangan BHP, penetapan pemenang, kemudian pengumuman pemenang, kemudian pre-award meeting, ya, setelah selesai diumumkan pemenang maka dilakukan pre-award meeting, penunjukan penyedia barang dan jasa dokumen DHP, penunjukan penyedia barang dan jasa dokumen SPP BJ, kemudian yang paling inti adalah administrasi pengadaan. Jadi administrasi pengadaan itu meliputi laporan kegiatan proses pengadaan, pemilihan, penyediaan jasa. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Kami persilakan. Ya, presentasi ini kami berharap teman-teman di APNAS semakin memiliki pemahaman terkait proses-proses daripada jasa konstruksi ini, ya, sehingga peningkatan dalam pelelangan, ya, kita pahami, ya. Jadi tertib penyelenggaraan itu bisa menjadi pemahaman atau pengetahuan untuk kita para kontraktor dan pengusaha, baik pengurus APNAS maupun anggota APNAS. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kami kembalikan ke admin. Sekali lagi terima kasih kehadiran Bapak Ibu, ya. Karena ini satu lagi, ya. Oke, saya jelaskan satu lagi, satu halaman lagi. Ini terkait pemetaan indikator terintegrasi di setiap tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang terakhir ini adalah tahap penerimaan hasil pekerjaan. Tahap penerimaan hasil pekerjaan itu identifikasi dan persiapan perangkat penerimaan hasil pekerjaan itu meliputi ada dua bagian, ya. Yang pertama pembentukan tim penerimaan hasil pekerjaan, pengkajian ulang kebutuhan hasil pekerjaan, kemudian pelaksanaan penerimaan hasil pekerjaan, perhitungan dan pemeriksaan akhir pekerjaan, ya, kemudian commissioning test termasuk terkait K3. Dalam proses besarnya, proses serah terima pekerjaan itu adalah bisa proses itu atau proyek itu dengan serah terima parsial, ya, bertahap. Jadi baik itu bertahap, mungkin dari preparation, mungkin dari material on-site, MOS, kemudian serah terima pertama pekerjaan PAU.
kemudian daftar di checklist ya, cacat mutu kegagalan konstruksi bangunan, masa pemilihan pekerjaan, kemudian serah terima akhir pekerjaan, termasuk administrasi laporan. Yang terakhir adalah dokumentasi dan administrasi hasil pekerjaan, kelengkapan dokumen dan pedoman OP, pengecekan terhadap perencanaan kebutuhan, pengecekan terhadap dokumen lulus, persyaratan K3, dan layak fungsi. Jadi layak fungsi yang paling utama. Dan itu bisa dibuktikan dengan namanya sertifikat tes layak fungsi ya. Bapak Ibu sekalian yang masih belum jelas bisa bertanya, kami kasih kesempatan. Nanti kami akan sharing ya materi-materinya ke teman-teman sekalian. Kami kasih kesempatan untuk bertanya, silakan. Oke. Kami sekali lagi menyampaikan permohonan maaf bila pada saat akhir daripada presentasi ini kami ada kekurangan. Semoga pemberdayaan anggota yang dilakukan APNAS ini semakin berfaedah untuk kita semua dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita bersama. Dan semoga sukses ke depannya. Terima kasih kami sampaikan kepada semua tim yang terlibat hari ini. Terima kasih dan salam konstruksi.